Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan tentunya untuk tiap kepercayaan hidup nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sampai pada kesimpulan bahwa pentingnya nama kita tertulis dalam buku kehidupan lewat pertobatan dan menjaga hidup kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan nama yang tertulis dalam buku kehidupan bukan hanya untuk kekekalan, tetapi menghindari kita dari jebakan dan tipu daya antikris. Kita sudah melihat bagaimana bahwa orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, mereka akhirnya akan terjebak dengan tipu daya iblis dan mereka akan menyembah setan melalui antikris. Karena setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam buku kehidupan, mereka akan menyembah binatang itu, yaitu antikris. Saya ingin mengajak kita melihat sebuah ayat lain di Wahyu pasal 17 ayat 8, bagaimana orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, mereka bersatu dengan antikris dan akhirnya mereka betul-betul secara total coba melawan Tuhan. Dalam Wahyu 17 ayat 8 dikatakan seperti ini, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Kita kembali melihat bahwa ayat ini menuliskan dengan jelas bahwa setiap orang yang namanya tidak tertulis, dia akan terjebak dengan tipu daya setan yang memakai antikris. Karena itu kita tentu bersyukur lewat pembelajaran-pembelajaran yang kita pelajari selama ini, memotivasi kita, mendorong kita untuk menjadi pemenang, sehingga kita sungguh-sungguh akan memperhatikan hidup kita, memperhatikan kepengikutan kita kepada Tuhan, agar nama kita kekal di dalam buku kehidupan. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan ini, dia akan menjadi lawan daripada Tuhan sendiri. Karena di dalam Wahyu pasal 17 ini, ketika saudara memperhatikan, kalau saudara boleh membuka Alkitab, maka kita akan melihat di pasal ini bagaimana setan dengan segala kekuatannya yang telah diberikan kepada antikris, dia sungguh-sungguh ingin membawa orang-orang bersepakat melawan Tuhan sendiri. Kita akan lihat di Wahyu 17 ini Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-8 dan selanjutnya dikatakan begini, ayat 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Jadi kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan di dunia, pemimpin-pemimpin di dunia bersatu hati. Kalau saudara perhatikan, kita baca ayat yang ke-12, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Jadi kita melihat bagaimana antikris menggunakan pemerintahan, kerajaan, atau kalau sekarang di zaman pemerintahan, presiden-presiden, orang-orang yang terkenal, ya, menggunakan bekerja sama. Jadi kita akan lihat dunia akan menjadi satu, agama, politik, militer disatukan. Ayat 13, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Perhatikan baik-baik, iblis, si naga tua, kita baca dalam Wahyu pasal 12, pasal 13 kemarin, bagaimana setan, naga tua itu memberikan otoritas, kekuasaannya, taktanya kepada binatang atau kepada antikris itu. Dan di sisi yang lain, kerajaan-kerajaan dunia bersatu memberikan juga kekuasaannya untuk antikris memimpin. Yang menarik ayat yang ke-14, dan mereka ini adalah orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, akan masuk dalam kelompok pemberontak, orang-orang yang melawan Tuhan. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada siapa? Kepada binatang itu. Saudara lihat, mereka seia sekata. Siapa? Seluruh raja-raja itu. Dalam ayat yang ke-12, dan ke-10 tanduk yang kau lihat itu adalah 10 raja yang belum memerintah. Jadi mereka satu hari akan muncul, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Jadi ada kekuatan besar yang akan muncul di dunia ini, dan bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata,
kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Untuk apa? Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Mereka yang bersama-sama dengan Kristus akan menang. Siapa? Mereka yang terpanggil, mereka yang terpilih, dan mereka yang setia. Jadi sudah perhatikan, mereka yang menang. Makanya kita perlu jadi pemenang-pemenang, karena para pemenang akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus berperang melawan antikris dan semua pengikutnya. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali bahwa orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan, mereka akan berkelompok dengan iblis, dengan setan tentunya, sehingga terjadi yang disebut namanya perang Harmagedon. Dan saudara, semua kekuatan dunia, militer dunia, semua kecanggihan-kecanggihan di dunia ini bersatu. Untuk apa? Untuk melawan anak domba. Dan saya berharap dengan sedikit keterangan yang saya berikan lewat saat teduh ini, Bapak Ibu bisa belajar bahwa kita perlu menyiapkan diri kita secara sungguh-sungguh untuk menjadi pemenang, sehingga kita tidak menganggap sepele kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, seperti Esau yang menganggap enteng tentang hak kesulungannya. Saya berdoa supaya saudara bisa melihat betapa pentingnya keselamatan kita, kekekalan kita, dan kita juga sedang hidup di hari-hari terakhir. Kita perlu menjaga supaya nama kita tidak dihapus, sehingga kita menjadi berkelompok dengan kekuatan dunia yang dibaliknya adalah setan dan roh jahat. Kiranya renungan ini bisa menolong kita semua, memotivasi kita semua untuk menjaga kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.